Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nenden Nuraini Fadila. Saya hari ini akan mempresentasikan mengenai prediksi kolesterol pasien menggunakan regresi linear berdasarkan dataset heart disease untuk melengkapi ujian akhir semester machine learning. Lalu, kita akan lanjut ke bab pertama, yaitu pendahuluan, di mana latar belakang yang terjadi adalah karena penyakit jantung merupakan penyebab utama kematian di dunia. Kedua, kadar kolesterol darah sebagai indikator risiko penyakit jantung, lalu pemanfaatan data kesehatan historis untuk model prediktif menggunakan machine learning. Lalu yang keempat adalah identifikasi pola dan hubungan antar parameter kesehatan melalui linear regression. Rumusan masalahnya adalah bagaimana linear regression dapat digunakan untuk memprediksi kadar kolesterol pasien. Lalu, fitur medis mana yang paling berpengaruh dalam memprediksi kadar kolesterol pasien? Sejauh mana linear regression dapat menjelaskan variabilitas kadar kolesterol? Lalu, keterbatasan dan perbaikan model linear regression dalam prediksi kolesterol pasien. Tujuan penelitian yaitu implementasi teknik linear regression untuk prediksi kolesterol pasien, mengetahui fitur yang paling berpengaruh, mengevaluasi performa model prediksi dengan metrik statistik. Manfaat penelitiannya adalah pemahaman tentang penerapan machine learning dalam prediksi kesehatan, pentingnya eksplorasi data dan pemilihan fitur, lalu dasar untuk pengembangan model prediksi medis yang lebih kompleks. Selanjutnya adalah metode penelitian. Di sini metodenya adalah dataset-nya berasal dari learning repository, jumlah datanya adalah 303 baris, jumlah fiturnya 14 kolom. Lalu teknik yang digunakan adalah teknik machine learning linear regression, lalu library-nya adalah NumPy, Matplotlib, Seaborn, Scikit-learn, alat bahasanya Python, lingkup pengembangan Google Colab Jupyter Notebook. Tahapan penelitiannya, pengumpulan data diunduh dataset, lalu data processing, cek missing value, konversi tipe data, dan eksplorasi korelasi antar fitur. Lalu yang ketiga, pemisahan data, bagi data menjadi training dan testing. Pembangunan model gunakan linear regression dari Scikit-learn. Evaluasi metrik MSI, dan R2 digunakan untuk evaluasi performa. Lalu interpretasi, visualisasi hubungan antara nilai aktual dan prediksi. Hasil dan pembahasan. Pertama, tidak ditemukan missing value. Kedua, kolom kolesterol memiliki sebaran data antara 126 hingga 564 mg per dl. Korelasi terkuat terhadap kolesterol dari fitur Age, Trace BPS, dan TAL. Hasil evaluasi model yaitu MS73025, yang kedua RMSE 27.02, R-score-nya 0,21, lalu model menjelaskan sekitar 21% dari variasi nilai kolesterol total pasien. Kesimpulannya di sini bahwa dataset disease itu dapat digunakan untuk eksperimen machine learning sederhana. Linear regression berhasil membentuk model prediksi terhadap kadar kolesterol, namun dengan akurasi yang rendah, mungkin karena data training yang kurang. Model sederhana ini tidak cukup menjelaskan kompleksitas variabel kolesterol. Lalu sarannya adalah gunakan model non-linear seperti random, forest, SVR, atau gradient boosting, lakukan fitur selection yang lebih ketat, atau gunakan PCA untuk produksi dimensi, serta fitur tambahan eksternal diet genetik gaya hidup jika tersedia. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.